Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Dita Rizky Adelia. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip WTO dan juga pengecualiannya. Mari disimak videonya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas tentang prinsip-prinsip WTO dan pengecualiannya, kita harus tahu dulu nih, apa itu sebenarnya WTO atau World Trade Organization. Seperti yang udah aku bahas di video aku sebelumnya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO adalah organisasi internasional yang mempromosikan dan mengatur perdagangan global. WTO didirikan pada tahun 1995. Organisasi ini memfasilitasi perdagangan, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menetapkan aturan untuk perdagangan internasional. WTO menggantikan dari GATT. WTO memperluas cakupannya untuk mencakup barang, jasa, dan juga kekayaan intelektual. Memahami prinsip-prinsip WTO sangat penting teman-teman bagi negara-negara dan bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional. Prinsip-prinsip ini menetapkan sistem berbasis aturan untuk perdagangan yang adil, dapat diprediksi, dan juga transparan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyeimbangkan persaingan. Prinsip-prinsip ini mengatur non-diskriminasi, akses pasar, persaingan yang adil, transparansi, perlakuan khusus untuk negara-negara berkembang, dan pertimbangan lingkungan dan sosial yang memengaruhi kebijakan perdagangan di seluruh dunia. Jadi, mari kita bahas lebih dalam tentang prinsip-prinsip WTO itu apa saja dan juga pengecualiannya apa saja. Simak ya teman-teman. Nah, berikut ini prinsip-prinsip WTO dan pengecualiannya. Yang pertama, prinsip non-diskriminasi. Ada Most Favored Nation atau MFN, Most Favored Nation atau FFN, atau dalam bahasa Indonesia disebut prinsip perlakuan sama. Adalah prinsip dasar dalam WTO yang menyatakan bahwa jika suatu negara anggota WTO memberikan keistimewaan perdagangan kepada satu negara, maka keistimewaan tersebut juga harus diberikan kepada seluruh anggota WTO lainnya. Contoh implementasinya yaitu jika Indonesia menurunkan tarif impor untuk produk elektronik dari Jepang menjadi 5%, maka Indonesia harus juga memberikan tarif yang sama 5% untuk produk elektronik dari semua anggota WTO lainnya. Nah teman-teman, tujuan dari prinsip MFN ini adalah mencegah diskriminasi, menghindari praktik dagang yang menguntungkan sebagian negara namun merugikan negara lainnya, lalu mendorong perdagangan bebas dan terbuka dengan memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara anggota WTO. Perdagangan internasional menjadi lebih adil dan efisien. Lalu, stabilitas dan kepastian dalam perdagangan global negara-negara anggota dapat berdagang dengan keyakinan bahwa tidak akan diperlakukan secara tidak adil. Nah, dasar hukum dari prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT atau General Agreement on Tariff and Trade tahun 1947. Lalu, pengecualian terhadap MFN apa saja sih? Yang pertama yaitu Perjanjian Perdagangan Regional atau FTA. Negara bisa memberikan tarif preferensial kepada sesama anggota perjanjian seperti ASEAN, EU, atau NAFTA tanpa harus memberlakukan tarif itu kepada seluruh anggota WTO lainnya. Preferensi khusus untuk negara berkembang dan LDCS misalnya melalui skema Generalized System of Preference atau GSP. Negara maju seperti AS atau Uni Eropa bisa memberikan tarif rendah untuk negara berkembang tertentu tanpa memberlakukannya ke semua negara WTO. Lalu, langkah perlindungan nasional. Jika ada ancaman terhadap keamanan nasional, negara bisa mengecualikan prinsip MFN, misalnya embargo perdagangan. B. Prinsip National Treatment atau perlakuan nasional. Prinsip National Treatment adalah ketentuan dalam perjanjian WTO yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk impor yang telah masuk ke pasar domestik, seperti halnya produk dalam negeri, tanpa diskriminasi dalam hal regulasi, pajak, atau persyaratan lainnya. Tujuan prinsip national treatment
yaitu mencegah proteksionisme terselubung. Setelah produk asing melewati bea masuk, negara tidak boleh menggunakan kebijakan domestik seperti pajak atau regulasi teknis untuk secara tidak langsung menghambat peredaran produk impor. Menjamin persaingan yang adil. Produk domestik dan impor harus bersaing di pasar dengan peraturan yang setara, mencegah adanya keunggulan buatan melalui kebijakan nasional, lalu menciptakan iklim perdagangan yang transparan dan dapat diprediksi, menjamin bahwa pelaku usaha asing memiliki kepastian hukum dan regulasi yang sama dengan pelaku domestik. Ruang lingkup penerapannya. Pajak dan bea dalam negeri. Produk impor tidak boleh dikenakan pajak yang lebih tinggi dari produk sejenis dalam negeri. Lalu peraturan dan standar teknis. Regulasi harus berlaku sama tanpa diskriminasi antara barang lokal dan impor. Lalu distribusi dan penjualan. Pelakuan sama dalam hal izin distribusi, periklanan, dan prosedur penjualan. Lalu teman-teman, dasar hukum dari prinsip ini diatur dalam pasal 3 GATT 1947 yang mengatur bahwa produk dari wilayah anggota lain yang telah masuk ke pasar domestik tidak boleh dikenakan pajak atau beban lain atau tunduk pada hukum dan peraturan dalam negeri dengan cara yang memberikan perlindungan terhadap produksi domestik. Lalu, apa saja sih pengecualian prinsip ini? Jadi, pengecualian prinsip national treatment yang pertama karena alasan kesehatan dan keselamatan. Karena alasan ini, negara boleh membedakan perlakuan terhadap produk asing jika tujuannya adalah melindungi kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan. Lalu, mengendalikan penyakit atau resiko kontaminasi mencegah masuknya organisme berbahaya, misalnya pada waktu itu saat kasus COVID-19. Nah, pembatasan ini harus didasarkan pada bukti ilmiah, tidak diskriminatif secara sewenang-wenang dan proporsional. Lalu, untuk kepentingan umum dan moralitas publik. Untuk alasan ini, negara dapat membuat aturan yang membatasi produk asing jika terkait dengan nilai-nilai moral masyarakat, ketertiban umum, kebudayaan nasional. Lalu, untuk alasan keamanan nasional, diatur dalam pasal 21 GATT. Negara dapat mengabaikan prinsip national treatment jika langkah tersebut diperlukan untuk melindungi keamanan nasional. Lalu terkait dengan bahan nuklir, militer, senjata dalam situasi darurat internasional, prevensi untuk negara berkembang. Negara berkembang dan kurang berkembang atau LDCS dapat diberi perlakuan preferensial oleh negara maju. Misalnya penghapusan tarif atau pelanggaran persyaratan teknis, tanpa kewajiban memberi perlakuan yang sama kepada semua. Lalu pengecualian berdasarkan perjanjian khusus atau FTA dan Custom Union. Jika suatu negara menjadi bagian dari perjanjian perdagangan regional atau kawasan bea bersama, maka negara tersebut dapat memberikan perlakuan yang lebih baik kepada sesama anggota perjanjian tanpa harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota WT. Selanjutnya ada prinsip persaingan yang adil, ada yang anti-dumping. Dumping adalah praktik mengekspor barang ke negara lain dengan harga lebih rendah dari nilai normalnya di pasar domestik. Tindakan anti-dumping dimaksudkan untuk menangkal dampak negatif dari praktik perdagangan tidak adil tersebut. Tujuan dari peraturan anti-dumping adalah untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh dumping impor terhadap industri dalam negeri, lalu memulihkan persaingan yang adil dan memastikan persaingan yang adil bagi semua pelaku pasar. Lalu, subsidi dan tindakan penanggulangannya. Subsidi adalah bantuan keuangan atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah kepada industri dalam negeri yang dapat mendistorsi perdagangan dan menciptakan persaingan yang tidak adil. Subsidi dapat mengambil berbagai bentuk termasuk hibah, pinjaman, keringanan, pajak, dukungan harga, atau prevensi pengadaan pemerintah. Subsidi ini dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah bagi industri yang disubsidi, sehingga memungkinkan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih rendah dan di pasar internasional. Tindakan penyeimbang yang juga dikenal sebagai tindakan anti-subsidi diterapkan untuk mengimbangi dampak negatif dari impor bersubsidi. Tindakan ini bertujuan untuk memulihkan persaingan yang adil dan mencegah kerugian bagi industri dalam negeri.
Selanjutnya, pengecualian prinsip persaingan yang adil. Jadi, pengecualian terhadap aturan anti-dumping. Apabila impor dalam jumlah kecil atau tidak signifikan, WTO tidak mengizinkan penerapan biaya anti-dumping. Jika volume barang yang diimpor terlalu kecil untuk dianggap merugikan industri domestik, biasanya kurang dari 3% dari total impor barang sejenis, kecuali secara kolektif melebihi 7%. Lalu menyangkut kepentingan umum atau konsumen. Kadang-kadang, meskipun ada dumping, pemerintah tidak mengenakan bea anti-dumping jika dirasa bahwa tindakan tersebut akan merugikan konsumen secara luas atau mengganggu kestabilan harga penting. Lalu, negosiasi atau kompensasi. Negara pengekspor dapat mengajukan komitmen harga dengan menaikkan harga ekspor mereka secara sukarela sebagai alternatif dari pengenaan bea anti-dumping. Lalu pengecualian terhadap aturan subsidi dan tindakan penyeimbang. Tidak semua subsidi dilarang atau dapat dijatuhi tindakan penyeimbang. Berikut beberapa pengecualian yang diakui oleh WTO. Subsidi dalam negeri untuk tujuan sosial atau lingkungan. Beberapa subsidi yang diberikan untuk mendukung penggunaan energi bersih, pengurangan emisi karbon atau ketahanan pangan dapat dianggap sah jika tidak secara langsung mendistorsi perdagangan internasional. Pengecualian untuk negara berkembang. Negara berkembang memiliki keleluasaan lebih besar dalam memberikan subsidi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Misalnya, WTO memberikan masa transisi dan batasannya yang lebih longgar untuk negara-negara ini. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip perlindungan melalui tarif. Nah, teman-teman, jadi prinsip ini jika suatu negara ingin melindungi industri domestiknya, maka harus menggunakan tarif atau bea masuk, bukan pembatasan kuantitatif seperti kuota, larangan impor, atau lisensi terbatas. Tujuan dari prinsip ini meningkatkan transparansi dan prediktabilitas kebijakan perdagangan, menghindari distorsi pasar akibat pembatasan kuantitatif. Lalu, tujuannya juga memberikan persaingan yang lebih adil bagi negara-negara pengekspor dan juga membatasi potensi diskriminasi dan proteksionisme tersembunyi. Nah, teman-teman, prinsip ini dasar hukumnya diatur di pasal 11 GATT 1947, pasal 2 dan juga pasal 28 GATT. Lalu, apa saja pengecualian prinsip perlindungan melalui tarif? Yang pertama, untuk melindungi ketahanan pangan atau pertanian domestik, negara boleh menerapkan pembatasan kuantitatif sementara untuk melindungi ketersediaan pangan dalam negeri, menanggulangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan strategis. Lalu, tindakan pembalasan atau retalisasi. Jika suatu negara melanggar ketentuan WTO, negara yang dirugikan dapat membalas dengan mengenakan pembatasan perdagangan secara sementara. Lalu, konservasi sumber daya alam atau perlindungan lingkungan. Negara boleh membatasi kuantitas ekspor atau impor untuk melindungi spesies langka, hutan, atau mineral tertentu. Lalu, mencegah eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Lalu, apabila menyangkut keamanan nasional, jika menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, negara boleh memberlakukan pembatasan kuantitatif. Nah, selanjutnya yaitu prinsip transparansi. Apa sih prinsip transparansi itu? Dalam WTO adalah kewajiban bagi setiap negara anggota untuk mengumumkan secara terbuka semua kebijakan, peraturan, dan prosedur perdagangan yang berlaku, lalu memberitahukan perubahan kebijakan perdagangan kepada WTO dan negara anggota lainnya, serta menyediakan akses informasi yang memadai agar pelaku perdagangan internasional tahu aturan yang berlaku. Nah, teman-teman, apa sih tujuan dari prinsip ini? Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum, kepercayaan, dan keadilan dalam perdagangan internasional. Nah, teman-teman, dasar hukumnya, prinsip ini diatur di pasal 10 General Agreement on Tariff and Trade atau GATT tahun 1947. Nah, selanjutnya pengecualian prinsip transparansi. Apa aja? Yaitu yang pertama, kerahasiaan negara. Jadi dalam hal ini negara boleh tidak mempublikasikan informasi tertentu jika menyangkut keamanan nasional, berkaitan dengan rahasia dagang atau kepentingan komersial perusahaan. Bisa merugikan posisi strategis negara. Lalu apabila dalam keadaan darurat atau krisis, dalam situasi darurat seperti pandemi,
perang atau krisis pangan, negara dapat mengambil kebijakan perdagangan mendadak tanpa notifikasi terlebih dahulu, namun tetap harus melaporkannya sesegera mungkin setelahnya. Nah, teman-teman, prinsip selanjutnya yaitu prinsip liberalisasi perdagangan secara bertahap. Apa itu? Yaitu adalah komitmen negara-negara anggota WTO untuk mengurangi hambatan perdagangan secara perlahan-lahan, bertahap dan berkelanjutan, bukan secara drastis. Apa sih tujuan prinsip ini? Yaitu menghindari gejolak ekonomi akibat liberalisasi mendadak, memberi waktu penyesuaian bagi industri dalam negeri, lalu mengurangi resistensi politik dan sosial terhadap perdagangan bebas, dan menjamin bahwa liberalisasi berjalan adil dan inklusif, terutama bagi negara berkembang dan terbelakang. Nah, teman-teman, dasar hukumnya yaitu diatur di Preambulan WTO Agreement atau lalu diatur juga di GATT pasal 28 Doha Development Agenda atau DDA. Lalu, pengecualian prinsip liberalisasi perdagangan secara bertahap apa saja? Jadi, pengecualian yang pertama yaitu untuk langkah perlindungan. Jika liberalisasi menyebabkan kerugian serius pada industri dalam negeri, negara boleh menghentikan sementara atau menunda liberalisasi. Fleksibilitas untuk negara berkembang dan kurang berkembang. Negara berkembang dan negara kurang berkembang diberi waktu lebih lama untuk melaksanakan liberalisasi, tingkat komitmen yang lebih ringan, keamanan nasional atau krisis ekonomi dalam kondisi darurat seperti krisis keuangan atau ancaman keamanan nasional, negara boleh menunda atau menghentikan proses liberalisasi. Prinsip yang terakhir dari prinsip-prinsip WTO yaitu prinsip penyelesaian sengketa. Jadi apa prinsip ini? Prinsip ini adalah mekanisme resmi di bawah WTO untuk menyelesaikan perselisihan antara negara anggota terkait pelanggaran perjanjian perdagangan multilateral seperti GATT, GATS, dan TRIPS. Sengketa biasanya terjadi jika suatu negara merasa dirugikan oleh kebijakan perdagangan negara lain atau suatu negara melanggar komitmen WTO seperti mengenakan tarif melebihi batas atau membatasi impor secara tidak sah. Nah, teman-teman, prinsip ini dasar hukumnya adalah Understanding on Rules and Procedure Governing the Settlement of Dispute atau DSU. Lalu, apa sih pengecualian dari prinsip penyelesaian sengketa? Nah, teman-teman, jadi prinsip ini dapat dikecualikan bisa misalnya menyangkut dari masalah keamanan. Terdapat di pasal 21 GATT. Jadi memperbolehkan negara untuk tidak mematuhi aturan WTO jika menyangkut keamanan nasional, penyelesaian secara damai atau konsultasi bilateral. Nah, dalam hal ini negara boleh menyelesaikan sengketa di luar sistem WTO melalui konsultasi langsung atau arbitrase bilateral. Dari materi kita hari ini tentang prinsip-prinsip WTO dan pengecualiannya, dapat disimpulkan bahwa WTO bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil, terbuka, transparan, dan dapat diprediksi. Prinsip-prinsip utama WTO mencakup non-diskriminasi, yaitu melalui Most Favored Nation dan National Treatment. Ada juga persaingan yang adil dengan peraturan terhadap dumping dan subsidi, penggunaan tarif sebagai bentuk perlindungan sah, transparansi kebijakan perdagangan, liberalisasi perdagangan secara bertahap, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar hukum dan kepercayaan antar negara dalam melakukan perdagangan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas melalui pengecualian yang mempertimbangkan kepentingan nasional, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan kebutuhan khusus negara berkembang. Dengan demikian, WTO tidak hanya menjaga keteraturan dan stabilitas perdagangan global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anggotanya. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang prinsip-prinsip WTO dan juga pengecualiannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga ya yang sudah simak videonya dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia dimanapun kalian berada. Saya, Tita Rizky Adelia, pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.